Pagi itu kota tampak seperti biasa. Padat, sibuk, dan dipenuhi gedung-gedung yang memantulkan cahaya matahari. Bagas Pratama berdiri di jendela kantor tertinggi Gedung Pratama Corp, memandang mobil yang berlalu lalang seperti semut kecil. Tampak dari luar, ia adalah CEO muda yang sempurna. Namun di dadanya, ada ruang kosong yang tidak pernah mampu ia jelaskan kepada siapapun. Sebuah ketidaklengkapan yang selalu terasa, meski ia telah memiliki segalanya, kekayaan, reputasi, perusahaan besar, dan kehidupan yang tampak ideal. Setiap pagi ia selalu memulai hari dengan rutinitas ketat. Namun hari itu, sesuatu terasa berbeda. Ada rasa gelisah yang muncul entah dari mana. Rasa itu seperti angin dingin yang tiba-tiba menerpa punggung tanpa alasan jelas. Ia mencoba mengabaikannya dengan menenggelamkan diri pada pekerjaan. Tetapi pikiran itu tetap datang. Sebuah kenangan samar tentang seseorang yang pernah ia cintai bertahun-tahun lalu. Seorang perempuan sederhana dari sebuah desa kecil yang jauh dari kemewahan hidupnya sekarang. Endel, nama itu muncul begitu saja, seperti bisikan dari masa yang telah ia kubur dalam-dalam. Bertahun-tahun sejak mereka berpisah, Bagas tidak pernah benar-benar berhasil menghapuskan bayangannya. Indah adalah cinta pertama yang memberi warna pada masa mudanya, sekaligus luka terdalam yang tidak pernah bisa ditutup. Dulu ketika mereka masih bersama, hubungan mereka tampak mustahil sejak awal. Bagas datang dari keluarga terpandang, sedangkan Indah hanyalah anak petani yang hidup sederhana. Cinta mereka memang kuat, tapi tidak cukup kuat untuk menghadapi restu keluarga Bagas yang keras dan penuh tuntutan. Orang tua Bagas menolak hubungan itu, menganggap Indah tidak pantas. Hingga akhirnya, karena tekanan dan ancaman, Indah memilih pergi tanpa kata perpisahan. Bagas mencari, tetapi tidak pernah menemukannya. Yang tersisa hanyalah luka dan kehampaan. Waktu berlalu dan Bagas tumbuh menjadi pria yang jauh lebih kuat secara finansial, tetapi semakin rapuh secara emosional. Ia menutup hatinya rapat, tak ingin merasakan kehilangan yang sama. Yang ia tahu hanya satu hal. Ia tidak pernah memaafkan keadaan yang telah memisahkan mereka. Sementara itu, jauh dari kota dan segala keriuhannya, Indah tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau. Kehidupannya sederhana, tetapi dipenuhi cinta dari seorang anak kecil bernama Raka. Anak itu lahir 7 tahun lalu. Tepat setelah ia meninggalkan Bagas, Indah menyimpan rahasia besar yang tidak pernah ia bagi kepada siapapun, bahwa Raka adalah putra Bagas Pratama. Indah mengandung Raka tanpa pernah memberitahu Bagas. Ia tahu keluarga Bagas tidak akan pernah mengizinkannya hidup tenang. Ia khawatir anaknya akan direbut atau disakiti oleh aturan keluarga kaya itu. Karena itulah ia memilih diam. Ia melahirkan, membesarkan, dan melindungi Raka seorang diri. Raka tumbuh sebagai anak yang cerdas dan penuh energi. Namun belakangan ini, kesehatannya sering menurun. Ia memiliki penyakit bawaan yang membuat Indah sering cemas. Dokter di desa tidak mampu menemukan penyebab pasti. Hanya ada satu kemungkinan. Penyakit itu mirip dengan penyakit yang pernah Indah dengar milik Bagas saat kecil, kelemahan jantung turunan. Indah selalu menghindari kota, menghindari segala hal yang berhubungan dengan masa lalunya. Namun takdir sering bergerak tanpa peduli perasaan manusia. Raka semakin sering sakit. Hingga suatu pagi, tubuh kecilnya ambruk saat sedang bermain di halaman. Indah panik dan membawanya ke puskesmas. Tetapi dokter merujuk mereka ke rumah sakit besar di kota. Dengan penuh ketakutan, Indah akhirnya membawa anak itu pergi meninggalkan desanya. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya menuju rumah sakit itu akan mempertemukannya kembali dengan seseorang yang telah lama hilang dari hidupnya. Seseorang yang tidak pernah ia sangka masih menyimpan bagian dari dirinya. Seseorang yang darahnya mengalir dalam tubuh anak itu. Takdir perlahan mulai membangun panggungnya, dan badai besar mulai bergerak menuju kehidupan Bagas Pratama. Tanpa ia sadari sedikit pun, ruangan rumah sakit itu terasa terlalu putih bagi Indah. Aroma cairan disinfektan menusuk hidung, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Raka terbaring lemah di ranjang pemeriksaan, wajahnya pucat, bibirnya kering. Indah menggenggam tangan kecil itu sambil berusaha menahan gemetar. Ia lebih takut kehilangan Raka daripada apapun di dunia ini. Dokter memintanya menunggu sementara tes lanjutan dilakukan. Indah duduk di bangku besi di lorong rumah sakit, memeluk tas lusuhnya sambil memandangi pasien yang lewat. Ia merasa asing, kecil, dan sangat sendirian. Kota ini terlalu besar untuknya, namun demi putranya, ia harus kuat. Pada waktu yang sama, Bagas tiba di rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan rutin. Sejak kecil ia memang memiliki riwayat penyakit bawaan yang membuatnya harus melakukan check-up berkala. Meski kini kondisinya sudah jauh membaik, dokter tetap menyarankan pemantauan ketat karena penyakit itu bisa menurun secara genetik.
Bagas berjalan dengan langkah mantap, diiringi beberapa staf rumah sakit yang menyambutnya dengan penuh hormat. Namun di balik wajah tegasnya, ia merasa lelah dengan semua formalitas itu. Ia hanya ingin menjalani pemeriksaan dan kembali ke pekerjaannya. Lorong rumah sakit yang panjang membawa Bagas menuju ruang pemeriksaan anak. Ia tidak berniat melewatinya. Tetapi seorang dokter meminta waktunya sebentar untuk menandatangani dokumen kerjasama. Ia menghentikan langkah tepat di dekat bangku tempat Indah duduk. Dalam sekejap, waktu seperti membeku, namun Bagas tidak menyadarinya. Indah menunduk sambil memeluk Raka yang mulai gelisah. Pandangannya sempat terangkat, dan saat melihat sosok tinggi tegap dengan setelan mahal itu, tubuhnya langsung membeku. Ia mengenali siluet itu, bahu tegap itu, cara berjalan yang khas, sosok yang selalu muncul dalam mimpi buruk, maupun kenangan indahnya. Itu adalah Bagas. Namun Indah segera menunduk, menyembunyikan wajahnya. Ia takut. Ia tidak siap. Kehadirannya di kota saja sudah membuatnya merasa bersalah. Bertemu Bagas adalah mimpi buruk terburuk baginya. Ia takut masa lalunya terbongkar. Takut Bagas mengambil Raka darinya. Takut luka lama terbuka kembali. Sementara itu, Bagas merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah tatapan yang membuatnya tanpa sadar berhenti sejenak. Ia menoleh hanya sebentar. Pandangannya tertuju pada seorang wanita dengan pakaian sederhana, memeluk anak kecil di pangkuannya. Sesuatu dalam dirinya terasa seperti ditarik oleh benang halus, seolah ia mengenal sosok itu. Tetapi wajah wanita itu tertunduk. Rambutnya menutupi sebagian besar pipinya. Ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bagas mengabaikan perasaan itu dan kembali melangkah. Namun langkahnya terasa berat. Sesuatu dalam ruang itu meninggalkan jejak pada dirinya, meski ia tidak tahu apa. Tak lama kemudian seorang perawat datang menyampaikan hasil awal pemeriksaan Raka. Wajah wanita itu tampak pucat saat mendengarkan. Perawat menuntunnya menuju ruang dokter. Saat Indah berdiri sambil mengangkat Raka ke pelukannya, anak itu menoleh sedikit. Matanya yang besar dan jernih menatap Bagas yang berdiri tidak jauh dari sana. Raka memperhatikan pria itu dengan cara yang aneh, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang mengenali sosok itu. Seolah tubuh kecilnya merespons tanpa perintah. Ada keterikatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, dan saat tatapan mata Bagas secara tidak sengaja bertemu dengan mata Raka, sebuah rasa yang tidak ia mengerti muncul di dadanya. Rasa familiar yang tidak semestinya muncul terhadap anak asing. Bagas tidak tahu bahwa ia sedang menatap darah dagingnya sendiri. Ia tidak tahu bahwa anak itu mewarisi penyakit yang sama yang membawanya ke rumah sakit hari itu. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang mendorongnya kembali kepada masa lalu yang ia kira telah terkubur. Indah pun tidak tahu bahwa momen singkat ini akan mengubah seluruh hidup mereka. Pertemuan ini hanyalah awal dari kebenaran besar yang selama 7 tahun ia sembunyikan, awal dari pertempuran batin antara cinta, penyesalan, dan takdir. Dan pada hari itu, dunia ketiganya mulai berubah tanpa bisa dihentikan lagi. Hari itu menjadi titik awal dari kejanggalan-kejanggalan kecil yang mulai mengganggu pikiran Bagas. Sepulang dari rumah sakit, ia duduk di ruang kerjanya sambil memandangi laporan yang seharusnya ia baca. Namun fokusnya hilang. Setiap kali ia mencoba membaca, gambaran mata seorang anak kecil muncul di pikirannya. Mata yang jernih, tajam, dan seperti pernah ia lihat bertahun-tahun lalu pada sosok lain. Tatapan itu mengingatkannya pada masa kecilnya. Pada foto-foto dirinya saat berusia 7 tahun, ketika ia sering dirawat karena kelemahan jantungnya. Mata itu serupa, bahkan hampir identik. Ada sesuatu yang mengusik hatinya, sebuah pertanyaan yang tidak bisa ia jelaskan. Di desa Indah menyiapkan makan malam untuk Raka, tetapi pikirannya sibuk dengan kejadian di rumah sakit. Ia merasa tidak aman. Kehadiran Bagas begitu dekat membuatnya panik. Ia sadar bahwa suatu hari rahasia itu mungkin akan terbongkar. Selama ini ia hidup menghindar. Tetapi penyakit Raka memaksanya mendekati dunia yang seharusnya tidak ia sentuh lagi. Malam itu saat Raka tertidur, Indah duduk di samping ranjang kecilnya. Ia memandangi wajah anaknya yang sangat mirip dengan seseorang yang pernah ia cintai. Ia mengusap rambut anak itu sambil berharap waktu berhenti. Sebab ia tahu, semakin Raka tumbuh, semakin sulit untuk menyembunyikan kenyataan. Banyak orang di desa sudah berbisik, memperhatikan kemiripan Raka dengan seseorang dari masa lalu Indah. Namun, ia selalu menepis dengan alasan sederhana, bahwa semua anak kadang mirip siapa saja. Tetapi dirinya tahu, kebenaran tidak akan bisa disangkal selamanya. Dan ia takut saat hari itu tiba. Keadaan semakin sulit ketika dokter menghubunginya 2 hari kemudian. Mereka menganjurkan pemeriksaan lanjutan untuk Raka,
karena hasil tes menunjukkan tanda-tanda penyakit bawaan serius. Penyakit itu tidak akan bisa ditangani di desa. Ia harus kembali ke kota untuk beberapa minggu ke depan. Indah hanya bisa menutup wajahnya dan menangis diam-diam. Ia tidak tahu bagaimana membiayai semua biaya itu. Namun ia punya satu pilihan, tetap membawa anaknya ke kota, apapun risikonya. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan menempatkannya semakin dekat dengan Bagas. Dan rahasia yang selama 7 tahun ia kunci perlahan mulai retak. Hari itu, rumah sakit kota kembali dipenuhi pasien. Indah berjalan sambil menggandeng Raka memasuki bangunan besar itu. Ia berusaha menjaga wajahnya agar tetap tenang di depan anaknya, meski hatinya dilanda kecemasan yang sulit dikendalikan. Sementara itu, Bagas kebetulan berada di rumah sakit untuk rapat bersama pihak manajemen. Langkahnya terhenti saat ia melihat sosok kecil berlari kecil sambil tertawa pelan di ujung lorong. Anak itu adalah anak yang ia lihat beberapa hari lalu. Raka, meskipun mereka tidak pernah mengenal, ada sesuatu yang menarik perhatian Bagas setiap kali melihatnya. Tanpa menyadari alasannya, Bagas memperhatikan anak itu lebih lama. Wajahnya, cara ia tersenyum, bahkan lekuk pipinya tampak sangat familiar. Ada garis keturunan yang terasa begitu kuat, seperti sebuah gema dari masa lalu yang kini kembali muncul. Ketika Indah menyusul Raka dan mengangkatnya ke pelukan, tubuh Bagas langsung menegang. Ia seolah tersengat. Ia mengenali sosok itu dengan jelas. Indah Larasati, wanita yang meninggalkannya tanpa penjelasan bertahun-tahun lalu, wanita yang wajahnya selalu menghantui mimpi-mimpinya. Indah tidak menyadari bahwa Bagas melihatnya. Ia terlalu fokus menjaga Raka agar tidak berlarian. Namun seorang dokter memanggil namanya dengan suara cukup keras. Itu membuat Bagas mendengarnya. Nama itu menghantam dadanya seperti badai. Bagas terpaku. Jantungnya berdegup tidak karuan. Semua kenangan lama, luka, dan pertanyaan tanpa jawaban yang ia kubur bertahun-tahun muncul dan menyerangnya sekaligus. Ia ingin mengikuti mereka, tetapi ia menahan dirinya. Ada rasa marah, kecewa, rindu, dan bingung yang bercampur menjadi satu. Namun yang paling mengganggu adalah kemunculan anak kecil itu. Ia mirip dirinya di masa kecil. Terlalu mirip saat malam tiba, Bagas tidak bisa tidur. Ia memikirkan Indah dan anak itu. Mengapa mereka ada di rumah sakit? Mengapa anak itu terlihat lemah? Dan yang paling menghantuinya, mengapa anak itu begitu mirip dirinya? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai membentuk kesimpulan yang membuat napasnya tercekat. Sementara, itu Indah juga terjaga sepanjang malam. Ia menyadari bahwa Bagas mungkin telah melihatnya. Ia takut, sebab ia tahu Bagas adalah seseorang yang tidak pernah menyerah pada jawaban. Jika ia mulai curiga, Indah tidak akan punya tempat untuk bersembunyi lagi. Rahasia besar itu kini berada di ambang terbongkar. Pagi berikutnya, Bagas kembali ke rumah sakit dengan alasan ingin melakukan pemeriksaan tambahan. Namun dalam hati, ia menyadari ia datang karena ingin melihat anak itu dan memastikan apa yang sebenarnya ia curigai. Ia tidak mengakui ini kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Saat ia berjalan melewati lorong anak, ia melihat Raka sedang duduk di kursi roda kecil. Perawat membawa hasil pemeriksaan. Indah berjalan di sisi anak itu, memperbaiki jaket tipis yang dipakainya. Pemandangan itu menusuk hati Bagas lebih dalam daripada yang ia sangka. Ada kehangatan pada cara Indah menjaga anak itu. Ada kecemasan di matanya yang hanya dimiliki seorang ibu. Dan di antara keduanya, ada anak kecil yang tampak seperti bagian dari dirinya yang hilang selama 7 tahun. Bagas melihat tubuh kecil itu sedikit gemetar. Ia mengenali tanda-tanda penyakit itu. Ia sendiri pernah mengalaminya bertahun-tahun lalu. Sebuah kondisi yang hanya muncul karena faktor keturunan dari garis keluarganya. Darah Bagas seperti berhenti mengalir. Kesimpulan yang ia coba hindari perlahan menjadi terlalu kuat untuk dibantah. Di sisi lain, Raka beberapa kali menoleh ke arah Bagas, seolah merasa tertarik tanpa alasan. Anak itu merasakan sesuatu yang membuatnya nyaman melihat pria itu. Secara insting, tanpa sadar, ia merasakan kedekatan yang tidak ia mengerti. Indah mencoba menjauh setiap kali ia menyadari kehadiran Bagas. Ia berusaha menghindari tatapan mereka bertemu. Namun, dunia terasa terlalu sempit ketika seseorang berusaha menghindar dari takdirnya sendiri. Bagas mulai memperhatikan lebih detail bentuk alis Raka, struktur rahangnya kara ea dudak, bahkan cara ia menatap sesuatu dengan penuh ketenangan. Semua itu seperti cermin dari dirinya ketika kecil, seolah ia sedang melihat versi kecilnya sendiri. Saat itu, Bagas tahu satu hal dengan pasti, anak itu bukan hanya anak asing. Ia adalah darah dagingnya. Dan kenyataan itu membuat amarah dan luka lama menyatu, membakar hatinya dalam diam. Beberapa hari kemudian dokter memutuskan untuk melakukan rangkaian tes lanjutan pada Raka.
Mereka ingin memastikan seberapa parah kondisi jantungnya. Indah menunggu dengan gelisah di ruang tunggu. Ia menggenggam kedua tangannya dengan erat, memandang ke arah pintu ruang operasi minor dengan tatapan kosong. Tanpa Indah sadari, Bagas berada tidak jauh dari sana. Ia sengaja duduk di sudut ruang tunggu, memperhatikan setiap gerakan Indah dan mengamati keadaan Raka. Langkahnya selalu terhenti setiap kali ia melihat anak itu terlihat kesakitan. Pada saat dokter menjelaskan hasil tes, Bagas berdiri dari kejauhan dan memperhatikan perubahan wajah Indah yang begitu terpukul. Dokter menjelaskan bahwa Raka memiliki kondisi jantung bawaan yang cukup serius dan membutuhkan penanganan jangka panjang. Hal itu membuat Indah tampak kehilangan kekuatan. Lututnya hampir goyah. Bagas hanya bisa berdiri diam, tetapi di dalam dirinya, ia merasakan rasa sakit yang sama. Ia merasakan ketakutan yang pernah dialami ibunya ketika ia sendiri menjalani operasi kecil saat kecil. Semuanya terasa terlalu dekat, terlalu mirip. Indah setelah mendengar diagnosis itu, menutupi wajahnya dan menangis. Raka menyentuh lengan ibunya dengan lemah, membuat wanita itu berusaha tersenyum, meski air matanya belum berhenti. Ia memeluk anak itu dengan sangat erat, seperti ingin melindunginya dari seluruh dunia. Pemandangan itu menghantam Bagas dengan sangat keras. Ia menyadari bahwa anak itu sedang berjuang menghadapi penyakit yang ia sendiri wariskan. Penyakit yang hanya mungkin diturunkan oleh ayahnya. Darah Bagas seperti tersayat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak berdaya. Seluruh kekayaannya tidak sanggup menghapus kenyataan bahwa ia telah hidup 7 tahun tanpa mengetahui keberadaan anak itu. Bagas menatap Indah dengan campuran marah, kecewa, dan bingung. Mengapa wanita itu pergi? Mengapa ia tidak diberitahu? Mengapa ia harus mengetahui kebenaran? Dengan cara seperti ini, namun ketika ia melihat Raka yang lemah, semua amarah itu berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kemarahan. Sesuatu yang tidak ia sangka bisa ia rasakan untuk seorang anak yang bahkan belum ia kenal. Ia merasakan naluri seorang ayah, naluri yang selama ini tidak pernah ia sadari. Naluri yang kini membawanya semakin dekat pada kebenaran, penuh yang selama 7 tahun tertutup rapat. Dan pada hari itu, Bagas membuat keputusan diam-diam dalam pikirannya. Ia akan mencari kebenaran sepenuhnya. Ia akan mengetahui masa lalu yang ditutupi darinya. Dan ia akan memastikan bahwa anak itu mendapatkan perawatan yang layak, apapun yang harus terjadi setelahnya. Hari-hari berikutnya membuat Bagas semakin sulit menahan diri. Ia sering berada di rumah sakit dengan alasan pemeriksaan tambahan atau pertemuan kerjasama. Meskipun alasan sebenarnya sangat berbeda. Ia ingin memastikan keadaan anak itu. Ia ingin melihat bagaimana Raka menjalani perawatan. Ia ingin mengawasi setiap perkembangan kesehatan anak yang secara naluriah ia rasakan sebagai bagian dari dirinya. Namun setiap kali ia melihat Indah, hatinya kembali dipenuhi luka lama. Ia melihat bagaimana wanita itu mengurus Raka dengan dedikasi penuh. Ia melihat kantung mata yang semakin tebal karena kurang tidur, tetapi ia tetap memaksakan diri tersenyum supaya Raka tidak merasa takut. Ia melihat bagaimana Indah berjuang sendirian menghadapi rasa takut akan kehilangan. Perlahan rasa marah dalam diri Bagas mulai berubah bentuk. Ia merasa cemburu pada sesuatu yang ia anggap miliknya, tetapi tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ia cemburu pada masa-masa 7 tahun yang hilang. Ia cemburu pada momen-momen kecil yang tidak pernah ia alami sebagai seorang ayah. Ia cemburu pada keberadaan Indah di sisi anak itu. Sementara ia bahkan tidak pernah tahu keberadaan mereka. Sementara itu Indah semakin merasa terbebani. Ia sering melihat sosok Bagas berada di lorong rumah sakit. Ia tidak pernah mendekat, tidak pernah menyapa. Tetapi tatapannya cukup untuk membuat Indah tahu bahwa dirinya sedang diawasi. Ia mulai menyadari sesuatu bahwa Bagas mungkin telah curiga. Atau bahkan mulai mengetahui kebenarannya. Setiap kali ia menyadari tatapan itu, hatinya berdebar, bukan karena rindu, tetapi karena ketakutan. Indah tahu bahwa Bagas bukan lagi pria polos yang ia kenal dulu. Kini ia adalah sosok berpengaruh, kaya raya, dan memiliki kekuatan hukum untuk mengambil apapun yang ia inginkan, termasuk Raka. Ketakutan itu membuat Indah semakin protektif. Ia bahkan mulai menghindari beberapa area rumah sakit agar tidak bertemu Bagas. Namun takdir selalu memiliki jalannya sendiri. Pada suatu sore, Raka jatuh pingsan di lorong rumah sakit karena kelelahan. Indah panik, memanggil perawat, namun tubuhnya sendiri gemetar. Dan saat semua itu terjadi, Bagas berada tepat di sana. Menjadi orang pertama yang menangkap tubuh kecil Raka sebelum terjatuh ke lantai. Untuk pertama kalinya, Bagas merasakan tubuh anak itu di dalam pelukannya. Ringan, rapuh, dan sangat hangat. Pada momen itu ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah dunia berhenti. Seolah
Sesuatu dalam dirinya menemukan potongan yang hilang. Dan sejak saat itu, Bagas tahu satu kenyataan yang tidak bisa ia pungkiri lagi, anak itu adalah miliknya. Setelah insiden pingsan itu, dokter memberikan Raka perawatan lebih intensif. Indah tidak pernah meninggalkan sisi ranjangnya. Ia duduk sepanjang malam, mengusap dahi anak itu, berharap tubuh kecilnya bisa bertahan. Bagas berada di luar ruangan, berdiri diam seperti patung. Tatapannya tidak pernah lepas dari pintu tempat anak itu dirawat. Dalam pikirannya, badai besar sedang berkecamuk. Ia tidak tahu harus marah kepada siapa, kepada Indah yang menyembunyikan kebenaran, kepada dirinya sendiri yang tidak mampu melindungi anaknya selama 7 tahun, kepada keluarganya yang memaksa perpisahan itu terjadi. Kenangan masa lalunya kembali menyeruak. Ia mengingat hari ketika Indah tiba-tiba menghilang dari hidupnya tanpa penjelasan. Ia mengingat betapa ia mencarinya, memohon penjelasan yang tidak pernah ia dapatkan. Ia mengingat malam-malam penuh kemarahan dan kecewa yang membuatnya menjadi pria dingin seperti sekarang. Namun ketika ia melihat Indah menangis di samping ranjang Raka, hatinya terasa melemah. Ia melihat ketakutan yang sama. Ia melihat rasa sakit yang sama. Ia melihat pengorbanan besar yang dilakukan seorang ibu yang berusaha melindungi anaknya seorang diri. Sementara itu Indah merasakan beban berat di dadanya. Ia tahu waktu untuk menyembunyikan kebenaran sudah hampir habis. Bagas terlalu pintar, terlalu tajam, dan terlalu dekat untuk tidak mengetahui segalanya. Ia tahu Bagas akan menuntut penjelasan. Ia tahu Bagas akan menuntut haknya sebagai ayah. Dan ketika saat itu tiba, Indah merasa tidak siap. Ia merasa bersalah, tetapi juga takut. Takut kehilangan Raka. Takut kehilangan satu-satunya hal yang membuat hidupnya berarti. Namun yang ia tidak tahu adalah bahwa Bagas sedang menahan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar amarah. Bagas sedang bergulat dengan kenyataan bahwa selama 7 tahun, ia kehilangan kesempatan menjadi ayah. Dan kehilangan itu tidak bisa dikembalikan oleh waktu maupun oleh siapapun. Pada malam itu, Bagas berdiri di balik kaca ruang perawatan. Ia memperhatikan Raka yang tertidur lemah, dan Indah yang akhirnya tertidur. Di kursi dengan kepala bersandar pada ranjang anaknya, dalam keheningan malam, Bagas akhirnya merasakan sesuatu yang sudah lama menghilang darinya, rasa peduli yang tulus. Dan pada saat itu, ia membuat keputusan besar dalam hidupnya. Keputusan untuk tidak membiarkan anak itu kehilangan apapun lagi. Keputusan untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan Raka. Namun keputusan itu berarti satu hal bagi Indah, perjuangannya untuk melindungi rahasia itu akan segera berakhir. Raka menunjukkan sedikit perbaikan setelah beberapa hari. Tubuhnya mulai mendapatkan kekuatan, meski masih sangat lemah. Indah tetap berada di sisinya, tetapi wajahnya tampak sangat lelah. Ia tidak punya tenaga tersisa untuk berpikir tentang masa depan. Seluruh fokusnya hanya pada kesehatan anak itu. Namun Bagas tidak lagi bisa menunda. Ia telah menghubungi dokter keluarga yang selama ini menangani riwayat penyakit genetiknya. Dari penjelasan medis yang ia dapatkan, tidak ada lagi keraguan bahwa Raka kemungkinan besar adalah keturunannya. Pola penyakit itu sangat spesifik, hanya diturunkan melalui garis tertentu. Bagas merasakan dadanya semakin sesak. Ini bukan lagi tentang kecurigaan. Ini adalah kepastian yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Ia tidak masuk ke ruangan itu. Ia tidak ingin memaksa situasi saat Indah sedang rapuh. Namun, ia berdiri cukup dekat untuk melihat wajah anak itu saat tidur. Ia memperhatikan setiap garis wajah Raka, setiap ciri yang mencerminkan dirinya sendiri. Hari mulai gelap ketika Indah menyadari keberadaan Bagas. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan tanpa sengaja itu, Indah menatap langsung wajah Bagas. Tidak ada kata-kata, tetapi begitu banyak rasa yang terpancar dari mata mereka. Indah melihat amarah yang ditahan, rasa kecewa yang menumpuk, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tetapi ia juga melihat sesuatu yang tidak ia sangka. Rasa terluka yang begitu dalam. Bagas melihat Indah dengan cara yang sama. Ia melihat seorang wanita yang tidak hanya menyembunyikan anaknya, tetapi juga terluka oleh pilihan itu. Ia melihat seseorang yang pernah ia cintai, tetapi kini membawa beban yang tidak pernah ia tahu. Keheningan itu menyayat keduanya. Namun, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari lagi, kebenaran itu tidak bisa ditutupi. Tanpa harus berbicara, keduanya tahu bahwa hari mereka harus menghadapi masa lalu sudah semakin dekat. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Dan kebenaran itu akan menentukan masa depan mereka bertiga. Hari itu akhirnya datang. Pagi itu, Raka direncanakan menjalani pemeriksaan lanjutan yang lebih mendetail. Indah bersiap dengan wajah pucat dan mata merah. Ia takut pada hasil pemeriksaan, tetapi ia lebih takut pada sesuatu yang lain, pertemuan yang harus ia hadapi. Bagas sudah tiba lebih awal. Ia berdiri di lorong dengan wajah dingin, tetapi ada ketegasan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya.
Ia tidak ingin menunda apapun lagi. Ia tidak ingin menyakiti siapapun dengan ketidakpastian. Ia ingin kebenaran penuh. Indah menggendong Raka dan berjalan melewati Bagas. Untuk pertama kalinya, langkahnya terhenti. Indah merasakan seluruh tenaga di tubuhnya hilang. Ia berdiri dengan gemetar, memeluk anak itu lebih erat. Raka yang belum memahami apa yang terjadi, hanya menyandarkan kepala di bahu ibunya. Bagas menatap pemandangan itu dengan napas yang berat. Ia melihat seluruh dunia yang selama ini hilang dari hidupnya. Dan akhirnya, tanpa suara, kebenaran terpecah di antara keduanya. Indah menundukkan kepala, tubuhnya gemetar. Ia tahu Bagas tidak perlu mendengar pengakuan dari mulutnya. Tatapan mereka sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Bagas mengalihkan pandangan kepada Raka. Anak itu tampak begitu rapuh, tetapi wajahnya menyimpan cahaya yang telah hilang dari hidup Bagas selama 7 tahun. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa memiliki yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa itu muncul begitu kuat, seolah bagian dari dirinya yang hilang kini kembali ke tempatnya. Sementara itu, Indah merasa dadanya perih. Ia takut Bagas akan merebut Raka. Ia takut dunia mereka berubah selamanya. Tetapi pada saat yang sama, ia tahu bahwa anak itu berhak mengetahui siapa ayahnya. Ia berhak mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Ia berhak mendapatkan masa depan yang tidak bisa ia berikan sendiri. Kebenaran itu akhirnya terungkap tanpa satu kata pun. Dan pada hari itu, 3 kehidupan yang selama bertahun-tahun berjalan terpisah, akhirnya bertemu pada titik yang sama. Tidak ada jalan kembali, hanya ada satu jalan ke depan. Menerima takdir yang selama ini mereka hindari. Takdir yang mempersatukan seorang pria kaya yang kehilangan cinta lamanya, seorang wanita yang berjuang menyembunyikan luka, dan seorang anak kecil yang menjadi alasan hidup keduanya. Takdir itu baru saja dimulai. Indah memandang Bagas dengan tatapan yang telah lama menyimpan beban. Selama bertahun-tahun, rahasia yang ia jaga mulai terasa seperti batu besar yang menghimpit napasnya. Kebenaran tentang Raka semakin sulit ditahan, apalagi sejak penyakit bawaan itu membuat anaknya terbaring lemah di rumah sakit. Setiap kali ia melihat Bagas menatap Raka, ada kemiripan yang tidak bisa disembunyikan lagi oleh waktu atau keadaan. Pada malam itu, setelah Raka tertidur indah, akhirnya mengumpulkan keberanian yang tersisa. Hatinya bergetar memikirkan konsekuensi dari apa yang akan terjadi. Ia tahu pengakuan ini akan mengubah hidup semua orang. Ia tahu bahwa Bagas akan merasa dikhianati, marah, dan kecewa. Namun lebih dari itu, ia mengerti bahwa kebenaran sudah waktunya keluar ke permukaan. Dengan langkah perlahan, Indah menghampiri Bagas dan mengungkapkan seluruh kisah yang ia simpan selama 7 tahun. Ia menjelaskan alasannya menyembunyikan Raka, tekanan dari orang tua Bagas, penghinaan yang ia terima, dan rasa takut yang terus menemaninya sejak kehamilan hingga kini. Ia mengakui bahwa ia sadar bersalah. Namun, hatinya saat itu penuh rasa takut kehilangan dan luka yang tak mampu ia balut sendiri. Ketika Bagas mendengar pengakuan itu, hatinya terasa seperti direnggut. Ia merasakan hantaman emosi yang begitu kuat. Namun di balik itu, ada satu perasaan yang tidak pernah padam. Kasih sayang terhadap Indah dan keterikatan batinnya pada Raka. Meski kecewa, ia tidak bisa berpaling dari kenyataan bahwa anak itu adalah darah dagingnya, dan perempuan di depannya adalah satu-satunya yang pernah ia cintai begitu dalam. Malam itu menjadi malam paling sunyi, sekaligus paling jujur bagi mereka berdua. Dalam keheningan yang panjang, mereka sama-sama menyadari bahwa perjalanan yang tersembunyi selama bertahun-tahun akhirnya mencapai titik terang. Setelah pengakuan itu, Bagas mengambil keputusan besar. Ia tidak lagi ingin hidup terpisah dari anaknya. Ia ingin hadir dalam setiap proses penyembuhan Raka, dalam pertumbuhan emosinya, dan dalam kehidupan sehari-harinya. Ia ingin menjadi ayah yang seharusnya ia jadi sejak dulu. Karena itu, setelah Raka membaik, Bagas membawa Indah dan Raka ke rumah mewahnya di kota besar. Rumah itu luas, megah, dan berisi kemewahan yang selama ini tidak pernah terbayang oleh Indah. Namun di balik semua itu, ada suasana tegang yang segera terasa begitu mereka melangkah masuk. Orang tua, Bagas memandang kedatangan mereka dengan tatapan dingin. Bagi mereka, Indah masih dianggap perempuan yang tidak pantas berada di rumah itu. Mereka menganggap masa lalu sebagai bukti bahwa Indah tidak layak mendampingi putra mereka. Apalagi membawa cucu yang selama ini disembunyikan. Penolakan itu terus berulang dalam bentuk tatapan, bisikan halus yang menusuk, dan sikap yang menjauhkan. Indah merasakan tekanan itu setiap hari. Sementara Raka, meski masih kecil, merasakan dinginnya lingkungan baru yang tidak menyambutnya dengan hangat. Bagas berusaha keras melindungi mereka. Ia memindahkan Indah dan Raka ke kamar besar yang dulunya ia gunakan sendiri. Ia memastikan kebutuhan Raka terpenuhi, memastikan jadwal pengobatan lengkap, dan menenangkan Indah yang merasa tidak pantas berada di rumah tersebut. Meski begitu, penolakan orang tuanya terus menjadi bayangan.
Namun kali ini, Bagas sudah berbeda. Ia tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu dengan membiarkan tekanan orang tuanya menghancurkan hidupnya hari demi hari. Ketegangan semakin terlihat hingga suatu hari, Bagas menyadari bahwa ia harus mengambil keputusan yang lebih besar dari sekadar merawat anaknya. Ia harus memperjuangkan keluarga kecilnya. Tekanan di rumah itu semakin besar hingga membuat Indah hampir menyerah. Bagas menyadari bahwa ia harus menyelamatkan Indah dan Raka dari keadaan yang membuat mereka semakin terpuruk. Maka ia membawa orang tuanya untuk berbicara empat mata. Bagas menyuarakan seluruh isi hatinya. Ia menjelaskan bahwa masa lalu telah melukai terlalu banyak pihak. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Raka adalah darah daging mereka, cucu yang selama ini hilang karena keputusan yang keliru. Indah adalah perempuan yang telah melewati begitu banyak luka sendirian hanya demi melindungi anaknya. Orang tua Bagas terdiam. Waktu yang lama membuat mereka mulai memikirkan kembali keputusan masa lalu. Saat akhirnya melihat Raka yang tersenyum lembut, meski tubuhnya masih lemah, hati mereka tersentuh. Anak kecil itu tidak bersalah. Ia lahir bukan untuk dipinggirkan. Dan ia berhak mendapat keluarga yang utuh. Dalam keheningan yang penuh haru, Ibunda Bagas akhirnya melangkah ke arah Indah dan memeluk Raka dengan lembut. Pelukan itu menjadi titik awal perubahan yang telah lama ditunggu. Sejak hari itu, perlakuan keluarga besar Bagas berubah perlahan. Raka menerima kasih sayang yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Indah diterima dengan lebih hangat dan dihormati sebagai bagian dari keluarga. Lingkungan yang dulu terasa dingin kini mulai mencair, menjadi rumah yang benar-benar berarti. Bagas merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Ia memiliki keluarga yang utuh, tempat yang selama ini ia impikan, namun tidak pernah benar-benar ia miliki. Pada suatu sore yang cerah, mereka bertiga berdiri di halaman rumah luas itu. Raka berlari kecil, meski masih harus berhati-hati. Indah menatapnya dengan perasaan yang penuh syukur. Sementara Bagas memandang keduanya dengan mata yang berbinar. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar menjadi satu keluarga. Dan dari sanalah kebahagiaan mereka mulai tumbuh, tanpa lagi terhalang masa lalu.